Ini ade, ini namanya Selo. Dia hilang tengah malam sekitar 1:30 dibawa oleh banjir. Tapi 6:30 pagi itu ditemukan di pohon, batang pohon. Dia masih hidup dalam keadaan duduk dan hanya kepalanya saja yang di atas permukaan. Bencana longsor dan banjir akibat amukan badai siklon Seroja di NTT menyimpan sejuta kisah yang sulit dilupakan. Meski telah banyak merenggut nyawa dan harta benda, namun di balik bencana ini terselip momen-momen bahagia dari kisah mereka yang selamat. Bagaimana bisa mereka selamat? Berikut 4 kisah yang akan kami kumpulkan dari berbagai sumber yang tercecer di media sosial dan media massa. Pertama, kisah bocah bernama Selo di Adonara. Seorang bocah bernama Selo selamat setelah 5 jam terendam lumpur saat bencana banjir bandang melanda Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur pada Senin 5 April 2021. Selo merupakan anak dari Emmanuel Rohidi dan Bindiani Pasutri yang tinggal di bantaran Kali Waimerang, tepatnya di desa Sausina, kecamatan Adonara Timur. Kabar mengenai Selo itu menjadi viral di internet. Banyak kalangan menyebut peristiwa itu sebagai mujizat Tuhan. Sebagaimana diceritakan ayah anak itu dalam video yang viral di media sosial baru-baru ini, putranya Selo hilang saat bencana sekitar pukul 1.30 WITA. Ini ade, ini namanya Selo. Dia hilang tengah malam sekitar 1:30 dibawa oleh banjir. Tapi 6:30 pagi itu ditemukan di pohon, batang pohon. Dia masih hidup dalam keadaan duduk dan hanya kepalanya saja yang di atas permukaan. Opanya cari dia, panggil dia, Selo. Dia nyaut, opa, begitu. Terus opanya lari gendong dia. Raut muka sang ayah tampak bahagia ketika mengungkapkan detik-detik di mana anak mereka ditemukan. Ayah dan ibunya mencari bocah itu di tengah badai, hujan dan banjir yang diselimuti gelap kala itu. Sempat diselimuti rasa putus asa, namun kedua orang tuanya menerobos badai untuk menyelamatkan Selo. Bencana yang menerjang tak menyurutkan rasa cinta kepada anak mereka. Berkat usaha mereka, Selo akhirnya ditemukan pada pukul 7.30 WITA. Bocah itu ditemukan dalam keadaan tertimbun lumpur, hanya kepalanya yang terbebas, sementara bagian tubuhnya yang lain terendam lumpur. Mujizat itu hadir dalam bentuk sebatang pohon penyelamat. Selo kecil tersangkut di pohon itu sehingga selamat dari terjangan arus. Tubuhnya tampak lemah, namun dengan tenaga yang masih tersisa, si bocah memanggil-manggil opanya. Ayah, ibu, dan kakeknya juga terus berteriak memanggil nama Selo. Alhasil, sautan mereka pun saling bertemu. Selo berhasil ditemukan. Kedua orang tuanya memeluk anak itu disertai tangis bahagia. Keluarga bersyukur Selo ditemukan dalam keadaan selamat. Mereka berharap mujizat yang dialami Selo akan dialami warga korban bencana NTT lainnya yang masih hilang. Kesaksian mengenai Selo yang selamat saat bencana NTT ini pun banyak mendapat respon dari netizen. Mereka menganggap kisah yang dialami Selo sebagai mujizat. Kedua, Yosep selamat berkat pohon jambu. Kisah selamat di tengah amukan bencana juga dirasakan oleh Yosep Taranubi. Yosep menceritakan bagaimana dia berjuang untuk hidup setelah terseret banjir dan longsor. Pria asal Adonara itu bertahan hidup setelah berhasil memanjat pohon jambu air. Saat peristiwa naas itu terjadi, Yosep masih terjaga dari tidurnya. Saat kejadian terdengar seperti ada yang melempar atap rumahnya sebanyak 2 kali. Yosep seketika melindungi kepalanya dengan tangan, lalu arus banjir membawanya bersama seisi rumah. Beruntung ia tidak panik dan mencari cara untuk keluar dari rumah. Di luar rumah ada pohon jambu air yang dahannya condong ke tanah. Namun sayangnya dahan itu patah dan Yosep pun jatuh ke lumpur. Beruntung di dekat pohon jambu itu ada puing-puing rumah yang ikut tertahan pohon. Yosep pun berusaha naik ke atas pohon melalui puing rumah tersebut. Setelah sampai di atas pohon, perasaannya berkecamuk saat melihat ibunda tercinta terendam di lumpur. Sang ibu terus berteriak meminta tolong. Dari atas, Yosep terus menyemangati ibunya sembari mencari cara agar sang ibu selamat. Sekitar 1,5 jam bertahan, Yosep pun nekat turun untuk menyelamatkan ibunya. Usahanya berhasil, keduanya pun selamat dari bencana. Setelah itu Yosep mencari tempat berlindung.
dan saat kejadian, Yosep bahkan dalam keadaan setengah telanjang lantaran celananya diterjang banjir. Ketiga, 2 balita di Alor selamat, kedua orang tuanya belum ditemukan. Kisah lain datang dari Kabupaten Alor, sekitar 151 km dari Adonara. Di sana, mujizat menyelamatkan 2 orang bocah kakak beradik bernama Jowinda dan Reihan asal desa Lipang. Namun sayang kisahnya tak sebahagia Selo di Adonara. Meski selamat, kedua balita itu harus hidup sebatang kara. Kedua orang tuanya belum ditemukan hingga saat ini. Jowinda masih berusia 2 tahun, sementara adiknya Reihan masih berusia 9 bulan. Reihan ditemukan selamat oleh salah satu warga ketika mendengar tangisannya. Saat ditemukan, sebagian badan sudah tertutup lumpur. Sebagaimana dikisahkan Elisa, keluarga mereka, Jowinda kakaknya sudah mendapat tanda-tanda bencana. Saat maghrib ia terus menangis sehingga neneknya mengantar balita itu untuk tidur di rumah lain. Rumah itu merupakan rumah milik sang nenek. Sementara Reihan adiknya tetap bersama kedua orang tuanya di rumah mereka. Saat kejadian tiba, rumah nenek selamat dari amukan longsor. Namun rumah kedua orang tuanya bersama seisi rumah hanyut terbawa arus. Kini keduanya masih dirawat neneknya dan telah mendapat perhatian khusus dari salah satu anggota DPRD Alor yang bersedia menjadi orang tua asuh kedua balita tersebut. Keempat, tertimpa pohon, nyawa Cornelia selamat. Cornelia adalah salah satu warga Adonara yang berhasil selamat dari banjir bandang akibat dari badai Seroja di Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, Cornelia sempat tertimpa pohon dan tertimbun lumpur selama 2 jam lamanya. Kakinya yang terluka membuatnya sulit bergerak untuk menyelamatkan diri. Namun berkat kegigihan sang ayah untuk mencarinya, Cornelia akhirnya bisa kembali berkumpul bersama keluarganya. Cornelia terus mengucapkan syukur dan rasa terima kasihnya kepada sang ayah yang telah menolongnya. Ia mengungkapkan, jika tak ada sang ayah, nyawanya tak mungkin selamat. Saya itu sudah terjepit kayu. Tangan saya melambai ke atas kan minta tolong karena posisinya saya lihat ada senter. Terus saya teriak tolong. Tidak lama senter tuh makin jauh. Habis tuh saat Cornelia terbawa arus, sang ayah Lukas Sengaji merasa yakin jika anaknya masih hidup. Ia pun terus berusaha mencari Cornelia hingga dini hari. Akhirnya saya teriak terus sekuat tenaga dan akhirnya bapak sendiri yang temukan. Langsung panggil nama saya panggil. Walau hanya bermodalkan cahaya dari senter yang dibawanya, Lukas berhasil menyelamatkan Cornelia. Lukas mengatakan saat itu dada dan perut Cornelia tertimpa kayu, sehingga ia harus membersihkan lumpur dan kayu untuk bisa menyelamatkan Cornelia. Akibat banjir bandang tersebut, Cornelia dan keluarganya harus mengungsi di rumah kerabat. Rumah mereka kini sudah rata dengan tanah. Itulah 4 kisah heroik bercampur haru seputar bencana yang menimpa Provinsi NTT beberapa waktu lalu. Semoga dari kisah ini kita semakin mencintai hidup dan merayakannya dengan penuh rasa syukur.